Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam yang indah ini kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah di sektor masing-masing dalam bentuk online. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk memahami dan melakukan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bermohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Yosua 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun. Ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan penuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Namun nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya.
Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab yang dijadikan nats pemberitaan firman Tuhan kita pada ibadah keluarga saat ini sebagaimana terambil dari kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15, dan perikop ini diberi tema adalah upah dari kesetiaan. Tema ini tentunya mengantar kita untuk memahami bahwa suksesnya seseorang diperoleh karena kesetiaannya. Sebagaimana yang diceritakan dalam perikop ini bahwa Kaleb menjadi tokoh sentral. Mengapa? Karena sepak terjang dalam mengemban suatu tugas selalu memperoleh keberhasilan dan kesuksesan. Misalkan ketika dia atau Kaleb diberi tugas oleh Musa bersama rekan-rekannya, ada jumlah 12 orang yang mewakili 12 suku Israel untuk mengintai negeri Kanaan selama 40 hari lamanya. Hanya Kaleb dan Yosua lah yang membawa kabar sukacita dan penuh optimisme. Sikapnya itu menggambarkan bahwa Kaleb adalah seorang yang benar-benar percaya pada janji Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong mereka menduduki tanah Kanaan. Itulah kisah Kaleb yang diceritakan dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apa yang membuat Kaleb sukses dalam ia menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepadanya? Ada tiga sifat yang dimiliki oleh Kaleb dan juga dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertama, kejujuran. Itu bisa kita lihat dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sewaktu Musa mengutus Kaleb ke Kanaan, Kaleb kembali dengan kabar yang baik. Ia tidak menyangkal bahwa orang-orang Kanaan yang sangat baik. Terlebih dari itu, ia juga mengingatkan orang Israel akan penyertaan Tuhan. Jadi tidak ada berita yang direkayasa oleh Kaleb dibanding dengan rekan-rekan yang lain. Ada 12 suku yang mewakili. Kaleb dan Yosua ketika mereka diutus oleh Musa untuk melihat keberadaan tanah Kanaan, Kaleb kembali dan dia menceritakan dengan jujurnya keberadaan tanah Kanaan seperti ini. Ada banyak bangsa yang besar, gagah perkasa. Kemudian bangsa-bangsa itu juga menduduki berbagai-bagai tempat atau tembok yang ada di dalamnya. Nah, itulah sifat kejujuran yang disampaikan oleh Kaleb kepada Musa pada saat itu. Karena itu ketika jujur menyampaikan sesuatu berita atau suatu informasi, itu adalah merupakan orang yang kepribadiannya adalah orang yang memang mempertahankan kejujuran. Dia tidak merekayasa apapun. Walaupun beberapa atau 10 rekannya itu mereka menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa sangat berat kalau bangsa Israel akan berada di tanah Kanaan. Akan berhadapan, dikatakan di sana, bangsa-bangsa yang besar, yang tentunya menurut mereka
tidak sebanding dengan keadaan bangsa Israel. Tapi harus diingat bahwa Kaleb ini dia meyakini bahwa apa yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, mereka harus pergi ke tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu yang pertama yang dimiliki oleh Kaleb adalah sifat kejujuran. Kemudian hal yang kedua yang dimiliki oleh Kaleb adalah kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kesetiaan dalam mengikut Tuhan tidak hanya berarti kalau sekarang ini misalnya kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa atau rajin membaca firman. Tidak hanya itu. Tapi kesetiaan dalam mengikut Tuhan berarti percaya akan janji-janjinya dalam hidup kita. Kesetiaan kita terhadap kasih karunia Tuhan. Kesetiaan dalam mengikut Tuhan juga berbicara tentang menyerahkan otoritas seluruh aspek hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu kalau mau setia kepada Tuhan, bukan setengah-setengah, tetapi menyangkut totalitas kehidupan kita. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita itu ke dalam tangan Tuhan. Sehingga dalam kita berkarya, dalam kita berpelayanan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, saya dan saudara dalam menjalani kehidupan harus kita setia dalam mengikut Tuhan. Apapun itu dalam kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tetap setia. Ada tantangan, ada pergumulan, ada beban dari tugas dan pelayanan, tetap kita setia. Karena apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu tugas, apakah itu pekerjaan, apakah itu usaha, bahkan pun pelayanan, itu adalah amanah dari Tuhan. Itu adalah tugas panggilan yang sudah Tuhan siapkan kepada kita. Dan tentunya dalam kita menjalani tugas dan panggilan, tentunya kita tidak luput dengan berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Apalagi kita berhadapan dengan orang banyak. Tentunya banyak karakteristik yang muncul dalam kita menghadapi orang-orang tersebut. Sama halnya dengan kehidupan orang Israel. Mereka itu dalam menjalani hari-hari kehidupan itu kadangkala baik Musa, baik Yosua, siapapun yang menjadi pemimpin mereka selalu melihat ini orang Israel ini tegar tengkuk, yaitu keras kepala. Selalu menyimpang. Kalau ada hal-hal yang harus mereka lakukan konsisten dengan kehendak Tuhan, kadangkala mereka menyimpang. Nah, tentunya kita sebagai orang percaya, karakter atau sifat yang dimiliki oleh Kaleb ini adalah kesetiaan. Tentunya kita harus setia dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian hal yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh Kaleb dan juga akan menjadi pedoman dalam kita menjalani kehidupan kita, yaitu memiliki iman yang aktif. Jadi memiliki iman yang aktif. Jadi iman itu, iman orang percaya, saya dan saudara, bukan karena kita hanya meyakini saja, tetapi kita perlu kreatif, aktif. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa
kita mengimani Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kita imani aja, tanpa kita ada aktif dari iman kita itu. Tentu dikatakan di sini memiliki iman yang aktif sebagaimana Kaleb diutus ya. Dia mengintai tanah Kanaan, ia menyatakan imannya atas penyertaan Tuhan. Kemudian ia yakin bahwa Tuhan menyerahkan tanah Kanaan bagi Israel, dan juga Yosua yang akan membagi-bagikan tanah pusaka kepada setiap suku Israel. Dan Kaleb juga tidak melupakan bahwa janji Tuhan atau janji Allah sebagaimana yang dijanjikan di masa yang lampau itu juga akan terjadi pada masa ketika ia menanti janji Tuhan. Memiliki iman yang aktif itu berarti kita harus juga bekerja keras. Jadi bukan kita hanya mengimani aja lalu kita duduk manis, tunggu-tunggu aja kita berdoa Tuhan kasih, tidak seperti itu. Orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, selain kita beriman, tentunya juga kita melakukan suatu pekerjaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Berarti alias kita tidak malas. Kita harus bekerja keras. Justru ketika situ ada orang mengambil pepatah itu kan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Berarti iman itu bukan iman tanpa perbuatan. Berarti iman, apa yang kita imani harus kita lakukan lewat sikap dan tindakan kita. Jadi kita enggak berdiam diri. Nah itu yang dimaksudkan oleh hal atau sifat daripada Kaleb itu memiliki iman yang aktif. Dia tidak hanya percaya kepada Tuhan, dia tidak hanya mengharapkan pertolongan kepada Tuhan, tetapi dia ada upaya, ada karya yang dia buat dalam rangka ia mewujudkan sebagai orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, jika kita menjadi pengikut Kristus yang sukses, tentunya ada 3 hal yang kita miliki. Miliki kejujuran, miliki kesetiaan dalam mengikuti Tuhan, dan memiliki iman yang aktif. Bila ketiga hal ini kita miliki sebagai orang percaya, saya dan saudara, pasti dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kita pasti meraih sukses, kita pasti dalam lindungan Tuhan, dan kita pasti dalam bimbingan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menyerah, dan kita tidak perlu menyalahkan siapa dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi kita tetap berpegang kepada Tuhan. Jujur, setia, dan beriman yang aktif. Selamat meraih kesuksesan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena melalui persekutuan kami pada malam hari ini, kami diperkenankan oleh Tuhan lagi untuk boleh beribadah bersekutu lewat online. Kami telah mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu ini mengajak kami sebagaimana
Kaleb yang miliki 3 sifat: jujur, setia, dan iman yang aktif. Biarlah hal ini boleh kami miliki sehingga ada kesuksesan, ada sukacita yang mengiringi kehidupan kami. Karena kami percaya dan kami yakini apapun yang Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan kepada kami, kami selalu dan senantiasa tetap bersyukur. Kami selalu dan senantiasa tetap andalkan Tuhan, sehingga kami mau mewujudkan kehidupan kami dimanapun kami hadir dan berada. Kami mau melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, yang kami lakukan, ada kasih, ada kemurahan dan kuasa Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu ini, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kami menjalani hari-hari kehidupan. Bapa di surga, mulai persekutuan kami ini kami berdoa untuk kehidupan dunia yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Dan secara khusus kami mau berdoa terhadap negara dan bangsa kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan jaga dan lindungi negara dan bangsa kami ini. Dan kami mau menyerahkan keberadaan pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri serta pejabat negara lainnya. Biarlah Tuhan tetap menyertai akan tugas dan tanggung jawab mereka di bidang pemerintahan. Dan secara khusus juga kami mau menyerahkan pemerintah kami, Kota Balikpapan, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan stafnya Tuhan pimpin juga, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, serta takut akan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang menangani pandemi COVID-19 ini, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, bahkan pun di lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tuhan berkati mereka dalam upaya untuk menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Demikian pun juga gereja telah mengambil bagian dalam menangani wabah pandemi COVID-19 ini. Berkati juga mereka semua agar mereka selalu dan senantiasa menjalankan tugas ini dengan penuh sukacita. Para tenaga medis, dokter, perawat, bahkan sarana prasarana dalam mendukung wabah pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati. Biarlah apa yang mereka kerjakan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga di dalam mereka menjalani tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Kekuatan kesehatan senantiasa menjadi bagian dalam mereka menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Begitu juga kami, baik sebagai warga masyarakat, warga gereja, kami juga tetap mendukung untuk berbagai upaya dalam menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Bila ada ketentuan atau aturan dalam mendukung wabah pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tergerak hati untuk membantu agar wabah ini tidak
tersebar di mana-mana. Tapi kami percaya dan kami yakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Ada waktu yang sudah Tuhan mempersiapkan agar wabah pandemi COVID-19 ini bisa berlalu sesuai dengan waktu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk program pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat kami GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Tuhan berkati, dan kalau pada periode yang baru ini Tuhan telah memilih dan mengangkat PHM periode yang baru ini, Tuhan kiranya memberkati mereka yang memberi diri dalam PHM, biarlah mereka boleh menjalankan tugas dan pelayanan ini dengan penuh sukacita. Berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani tugas dan panggilan ini dengan baik, dan mereka boleh menciptakan kebersamaan dalam lingkup PHM maupun majelis jemaat serta jemaat yang ada di GPIB Immanuel di Balikpapan ini. Kami mau menyerahkan Tuhan ketua jemaat kami, Pendeta Sanadel Hanusa, dalam tugas dan panggilannya di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel ini. Tuhan berkati dia, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga lindungi akan kehidupan keluarga, rumah tangga dari hamba-Mu ini. Suami, anak-anak, bahkan saudara-saudara yang bersama-sama dengan hamba-Mu ini, Tuhan jaga dan lindungi, sehingga naungan kasih Tuhan selalu dan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan keluarga hamba-Mu ini. Berkati juga Tuhan para presbiter, pengurus pelkat, panitia, bahkan unit-unit misioner, serta pegawai kantor dalam mereka menjalankan tugas dan panggilan. Biarlah mereka boleh menjalankan dengan penuh ketulusan dan ada sukacita yang mereka peroleh di dalam mereka menjalankan tugas dan panggilan ini. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk yang mempersiapkan dalam ibadah online ini, multimedia yang sudah mempersiapkan, Tuhan berkati mereka agar mereka selalu dan senantiasa boleh terpanggil untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, segala rencana kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan dalam ikatan persekutuan sebagai warga jemaat GPIB Immanuel, Tuhan kiranya memberkati kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami hadapi, penyertaan Tuhan selalu dan senantiasa menjadi bagian di dalamnya. Inilah doa syukur syafaat yang kami bawa dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami ketika kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.